Oke. Hari ini kita mau menyelesaikan pembahasan tentang apakah karakter itu terkait dengan kecerdasan. Nah, sebetulnya ini adalah bagian dari bahasan shape intelligence. Shape intelligence itu apa? Spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Jadi shape itu akronim dari kecerdasan SQ, EQ, IQ, dan EQ. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita kemarin ya. Apakah karakter itu terkait dengan kecerdasan? Kalau iya, kecerdasan yang mana? Oke, saya mau coba pelan-pelan. Apakah karakter terkait dengan kecerdasan? Kalau iya, kecerdasan yang mana? Merujuk banyaknya permasalahan akut yang menggerus seperti korupsi, kriminalitas, kekerasan, dan lain-lain. Maka apabila kecerdasan, misalnya IQ, berkaitan dengan karakter, lalu melihat banyaknya pelaku korupsi di Indonesia, apakah ini berarti kebanyakan orang di Indonesia itu tidak cerdas? Bisa ikutin ya? Logika sederhananya. Kalau karakter berkaitan dengan kecerdasan, misalnya kecerdasan IQ, lalu melihat banyaknya tindak korupsi yang terjadi di Indonesia, apakah ini berarti kebanyakan orang di Indonesia tidak cerdas? Karena banyak korupsi. Kalau nggak banyak korupsi, berarti orang Indonesia cerdas. Kalau diasumsikan, kalau argumentasinya karakter itu berkaitan dengan kecerdasan. Nah, ini sebetulnya agak membuat kita bingung pertanyaan ini, tapi sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak membuat kita bingung. Nah, ini ada tabel data penanganan korupsi berdasarkan instansi tahun 2010 sampai 2013 per 28 Februari tahun 2014. Jadi saya sedang memperlihatkan tabel data penanganan korupsi berdasarkan instansi tahun 2010 sampai 2013. Di selama 5 tahun nih. Nah, data ini diperoleh dari KPK ya. Nah, kita bisa melihat tahun 2010 sampai 2014 terbanyak itu inti dari tabel ini ya, yang saya merahin. Terbanyak atau tertinggi itu tahun 2013. Yaitu sebanyak 70 kasus selama tahun 2013. Dan terbanyak itu ada di kementerian atau lembaga. Kasus korupsi tertinggi itu ada di kementerian atau lembaga. Selama 5 tahun terakhir jumlah kasusnya 159. Jadi dari survei yang dilakukan selama 5 tahun dari tahun 2010 sampai 2014, tertinggi itu tahun 2013, yaitu sebanyak 70 kasus. Nah, ini baru yang tercatat ya. Belum bahas yang tidak terdata atau tidak terendus sama sekali. Nah, terbanyak sekali lagi adalah dari kementerian atau lembaga. Nah, sumber ini valid. Di situ ada sumbernya,
di mana saya ambil data statistik ini. Oke. Jadi tahun 2013 KPK itu mempublikasikan seperti tadi di tabel tadi ya, tahun 2013 itu tertinggi. Tahun 2013 KPK mempublikasikan 3 lembaga paling korup di Indonesia yang justru termasuk dalam lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi pengawal atau mengawal karakter. Yang tertinggi adalah 1, kepolisian, 2, diikuti oleh parlemen atau DPR, dan 3, pengadilan. Coba bayangkan, kepolisian, DPR, pengadilan. ICW juga memberikan data korupsi berdasarkan peringkat secara sektoral sebagai tempat terjadinya korupsi pada tahun 2013. ICW itu Indonesia Corruption Watch. Jadi sebuah organisasi independen yang mengawasi tren korupsi Indonesia. Jadi ini lembaga independen ya. Sebuah organisasi independen bernama Indonesia Corruption Watch. Nah, menurut ICW pada tahun 2013, sektor pendidikan itu menempati ranking kedua tertinggi setelah sektor infrastruktur, kemudian disusul sektor keuangan daerah. Nah, lagi-lagi kita menemukan fakta mencengangkan ya. Pendidikan menempati ranking posisi kedua tertinggi. Mengingat sektor pendidikan sebagai tempat persemaian atau memproses karakter manusia, maka data ini patut dikhawatirkan. Tahun 2012, ini tambahan ya, Kementerian Agama juga terseret kasus korupsi pengadaan agama yang seharusnya menjadi contoh, apalagi Kementerian Agama ya, Kementerian Agama yang harus menjadi contoh, tetapi malah data menunjukkan adanya korupsi pada tahun 2012, yaitu kasus pengadaan Al-Quran. Nah, ini yang kita tidak membicarakan agama, satu agama lain ya, atau agama tertentu, bukan, tapi ini kita sedang mengacu pada korupsi yang kebetulan tahun 2012 Kementerian Agama juga terseret kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Nah, hal ini tentu menambah keprihatinan kita atas ambruknya karakter, atas ambruknya integritas para pemimpin. Maka bukan tanpa sebab kita bahas tentang karakter. Karena memang karakter itu yang terpenting. Karakter yang terpenting. Orang tidak bisa mengendalikan diri, membawakan diri dengan baik. Orang tidak bisa bersikap, bertindak benar, bertindak adil kalau dia tidak memiliki karakter. Oke, lagi. Nah, ini saya mengambil dari PowerPoint salah satu kelompok ya. Data pendidikan pelaku korupsi di Indonesia oleh KPK tahun 2017. Di mana dikatakan 86% memiliki riwayat pendidikan sarjana. Jadi orang-orang yang korupsi pada tahun 2017 diselidiki background-nya, 86% ternyata memiliki riwayat pendidikan sarjana. Dengan data yang lebih rinci, lebih dari 200 pelaku adalah lulusan S2. Sekitar 100 orang pelaku lulusan S1. Dan 53 pelaku adalah lulusan S3. Nah, maka tadi di awal kita pertanyakan, jika
kecerdasan, misalnya IQ, berkaitan dengan karakter, sementara kita melihat adanya kasus-kasus korupsi, seperti yang tadi kita bahas, saya sajikan di tabel ya, tahun 2013, 3 lembaga yang seharusnya mengawal karakter malah terbanyak, terbesar, tertinggi korupsi. Apakah ini berarti kebanyakan orang Indonesia kurang cerdas atau tidak cerdas? Lalu melihat data ini lagi yang tadi barusan kita bahas. 80, di mana 86% diantaranya memiliki riwayat pendidikan sarjana. Coba bayangkan. Ini semakin membuat kita bingung kan? Loh, tadi apa di awal kita berpikir kalau apa orang Indonesia itu yang korupsi itu karena kurangnya pendidikan. Betul ya? Karena asumsinya adalah kurangnya pendidikan. Karena kalau pendidikannya tinggi harusnya karakternya baik. Tapi di sini kita melihat ternyata yang pendidikannya tinggi pun sama, tidak lepas dari jerat korupsi. Nah, ini yang disebut sebagai dilema. Dilematis. Apabila kecerdasan tidak memiliki sangkut paut dengan karakter, bagaimana karakter bisa dibentuk atau ditumbuhkan? Jadi melihat data-data tadi, di mana di awal kita mengasumsikan, oh orang Indonesia pendidikannya masih belum rata, masih banyak yang belum secara akademis itu pendidikannya tinggi. Nah, setelah kita melihat data tahun 2017, ternyata 86% memiliki riwayat pendidikan sarjana. Bahkan lebih dari 200 pelaku adalah lulusan S2. 53 pelaku lulusan S3. Lalu bagaimana karakter bisa dibentuk atau ditumbuhkan apabila kecerdasan tidak memiliki sangkut paut dengan karakter? Nah, yang di kelas bisa melihat gambar ini nggak? Saya sedang menampilkan gambar pohon, ilustrasi. Bisa? Apakah bisa? Kalau bisa coba kasih jempol, angkat tangan. Bisa melihat? Bisa ya? Oke. Ya, sebetulnya pembahasan kita kuncinya di sini. Kalau diilustrasikan sebuah pohon, karakter itu ibarat apa yang kita lihat, apa yang ditampilkan. Sementara kecerdasan itu ada di akar. Nah, kita lihat kalau akarnya itu menunjukkan adanya banyak unsur kecerdasan di situ. Yang pertama adalah spiritual quotient, yang kedua emotional quotient, intellectual quotient, dan physique quotient. Karakter itu apa? Nah, kita lihat dulu. Yang di akar itu kan ada tulisan diri sejati. Apa itu diri sejati? Apa itu kecerdasan dasar? Nah, sebetulnya pondasi karakter itu adalah diri sejati. Nah, di sini saya mau coba pelan-pelan ya. Fondasi karakter adalah diri sejati. Diri sejati itu apa? Diri sejati
terdiri atas 4 substansi atau unsur, yaitu unsur roh atau spiritual quotient, emosi, emotional quotient, rasio atau intellectual quotient, dan unsur fisik quotient. Jadi diri sejati itu terdiri atas 4 substansi atau unsur, yaitu SQ, EQ, IQ, dan PQ. Nah, keempat substansi atau unsur ini memancarkan kecerdasannya masing-masing. Keempat substansi atau unsur SQ, EQ, IQ, dan PQ ini memancarkan kecerdasannya masing-masing. Itulah sebabnya disebut sebagai kecerdasan dasar. Jadi diri sejati sekali lagi terdiri atas 4 substansi. Nah, karakter itu apa? Sekarang jadi pertanyaan ya. Kalau definisi sangat sederhananya kebiasaan. Tapi untuk mau memahami lebih jelas, definisi lengkapnya, definisi utuhnya adalah karakter merupakan pancaran atau iluminasi dari 4 kecerdasan dasar. Nah, kita mulai memahami. Kalau ternyata orang yang pintar itu belum tentu berkarakter. Kenapa? Karena tidak ditopang oleh keempat unsur atau 4 substansi. SQ, EQ, IQ, dan PQ. Tidak ditopang oleh 4 unsur atau 4 substansi, yaitu SQ, EQ, IQ, dan PQ. Makanya banyak kriminalitas, banyak kejahatan, korupsi. Karena apa? Karena tidak memiliki karakter. Karakter itu apa? Karakter merupakan pancaran atau iluminasi dari 4 kecerdasan dasar, yaitu SQ, EQ, IQ, dan PQ. Pancaran dari SQ, EQ, IQ, dan PQ itulah yang disebut karakter. Pancaran 4 kecerdasan dasar. Perlu diperhatikan. Pancaran 4 kecerdasan dasar. Bukan salah satu dominan yang lain itu tidak cerdas, nggak bisa. Seperti pepatah Inggris mengatakan, a good name will shine forever. Artinya nama baik atau karakter akan bersinar selamanya. Demikianlah diri kita. Makanya kita bahas karakter terus. Sebab karakter itu tidak berubah. Kalau saya buat baik ke orang, terus orang itu berbuat baik ke saya, itu nggak ada seninya ya, nggak ada seni perbuatan baik atau seni mengasihinya. Tapi kalau saya mengasihi orang yang menjahati saya, yang ngomongin saya, yang fitnah saya, tapi saya masih bisa tetap berbuat baik, nah itu karakter. Karakter itu tidak berubah. Kalau kita berubah karena diperlakukan berbeda, atau tidak diperlakukan sesuai dengan kita memperlakukan orang dengan baik, belum jadi karakter. Itu hanya sekedar polesan. Sama seperti waktu saya pernah cerita ini ya, saya masuk ke sebuah minimarket, selamat datang di, itulah, tahulah ya. Tapi apakah itu betul-betul karakternya? Apakah itu hanyalah produk hasil dari training, di mana harus menyambut setiap customer yang datang? Karakter adalah diri kita, dan kita adalah karakter. Saya bisa tahu Andreas orangnya kayak gimana dari kebiasaannya, dari karakter. Saya bisa tahu Cleodora itu seperti apa, Brandon seperti apa, Elvaldo, Emilia Karin Hitaro seperti apa dari kebiasaan. Demikian juga teman-teman bisa tahu siapa saya dari kebiasaan saya. Karena kita adalah karakter.
Nah, bila diri kita menjadi utuh, dalam pengertian keempat unsur diri tadi terintegrasi, maka akan memancarkan karakter yang kuat. Nah, itulah sebabnya karakter sering dipahami sebagai individu. Karakter dapat dilihat sebagai kecerdasan juga, yaitu kecerdasan integral. Integral itu apa? Utuh, lengkap, sempurna, tidak terpisahkan, yang dibentuk oleh 4 kecerdasan dasar secara bersama-sama. Oke, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dan semoga dapat dipahami ya, karena waktu kita singkat. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita sudah jelas melihat duduk perkaranya. Kenapa orang bisa korupsi padahal pendidikannya tinggi? Karena dia belum ditopang oleh 4 substansi atau unsur, yaitu SQ, EQ, IQ, dan PQ. Refleksinya apa? Semuanya mesti dicerdaskan. Apanya yang dimulai dicerdaskan? Kalau mau nge-cheat ya, ini saya pakai bahasa cheat. Cheat itu kan curang sebenarnya, tapi ini cheat dalam arti positif. Kalau mau cepat, yang kita cerdaskan itu apanya? SQ-nya. SQ-nya yang dicerdaskan. Kalau orang SQ-nya cerdas, IQ-nya cerdas, IQ-nya cerdas. Orang yang spiritualnya bagus tidak mungkin dia tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Pasti bisa mengelola emosi dengan baik. Tidak mungkin dia tidak bertanggung jawab. Dia pasti bertanggung jawab. Tidak mungkin dia hanya sekedar kata-kata. Tidak mungkin dia tidak menjaga dirinya. Pasti dia menjaga dirinya. Dan tidak hanya sekedar NATO, not action, talk only. Oke, kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Silakan. Andreas deh biar cepet ya.